Selamat datang di Mir Video Channel, channel pembelajaran tutorial dan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun kita melaksanakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh, kalian harus tetap menjaga kesehatan. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut materi dan tujuan pembelajarannya. Tema kita hari ini adalah tema 3, tokoh dan penemuan, dengan materi pelaksanaan hak dan kewajiban. Sekarang kita pelajari dulu tentang pengertian hak, kewajiban, serta tanggung jawab. Apakah yang disebut hak? Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang. Apakah yang disebut kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan atau dilakukan oleh setiap orang. Apakah yang disebut tanggung jawab? Tanggung jawab adalah sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas serta kewajiban yang dimiliki. Bagaimanakah pelaksanaan hak sebagai warga negara? Sebagai warga negara, hak-hak sudah diatur dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Contoh-contoh hak warga negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah 1. Hak menganut agama. Hak warga negara dalam menganut agama dan kepercayaan diatur dalam UUD 1945 sebagai berikut. 1. UUD 1945 Pasal 28E Ayat 1 yang berbunyi, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya, serta berhak kembali. 2. UUD 1945 Pasal 28E Ayat 2 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan, meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. 3. UUD 1945 Pasal 29 Ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Menghormati teman beragama lain yang sedang beribadah akan menciptakan kerukunan. 2. Hak mendapatkan pendidikan. Pendidikan merupakan pilar utama untuk membentuk bangsa-bangsa yang besar. Kemajuan pendidikan dan teknologinya akan menjadikan suatu bangsa menjadi kuat dan mampu bersaing di dunia internasional. Berikut pasal-pasal yang mengatur hak warga negara untuk memperoleh pendidikan antara lain sebagai berikut. UUD 1945 Pasal 28C Ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. 2.
UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Kalian perhatikan gambar. Sekolah-sekolah dibangun hingga ke daerah pelosok. Masih ada anak Indonesia yang putus sekolah karena alasan ekonomi, misalnya orang tua merasa tidak mampu menyekolahkan anaknya. Tiga, hak untuk menyampaikan pendapat. Setiap warga negara berhak menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan kepada pemerintah. Tata cara penyampaian pendapat warga diatur dengan peraturan. Tujuannya agar suasana tetap tertib dan tidak mengganggu hak orang lain. Dasar hukum yang mengatur hak menyuarakan pendapat warga negara terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E Ayat 3 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Ini adalah contoh menyuarakan pendapat yang harus dilakukan dengan santun. 4. Hak memperoleh pekerjaan dan imbalan. Bekerja adalah salah satu cara untuk mendapatkan uang atau imbalan berupa gaji atau upah. Manusia perlu bekerja agar mendapatkan uang untuk membiayai kebutuhan hidupnya. Negara mengatur hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan imbalan yang sesuai dalam UUD 1945 antara lain sebagai berikut. 1. UUD 1945 Pasal 27 Ayat 2 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 2. UUD 1945 Pasal 28D Ayat 2 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Perhatikan gambar. Setiap warga negara mendapatkan pekerjaan dan imbalan yang layak. Pemerintah juga melakukan pembangunan untuk membangun fasilitas umum agar dapat menyerap tenaga kerja. Dan banyak lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja. 5. Hak memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Setiap warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Hak ini tercantum dalam pasal-pasal UUD 1945 berikut. UUD 1945 Pasal 28D Ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, kehidupan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Polisi merupakan salah satu aparat penegak hukum di Indonesia. Materi selanjutnya, pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Setiap warga negara memiliki hak. Untuk mendapatkan hak tersebut, setiap warga negara harus melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu. Kewajiban-kewajiban tersebut dijelaskan dalam pasal-pasal dalam UUD 1945. 1. Kewajiban saling menghormati antar umat beragama. Indonesia adalah negara yang beragama. Hal ini dinyatakan dalam 1. UUD 1945 Pasal 29 Ayat 1 yang berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. 2. UUD 1945 Pasal 29 Ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Contoh pelaksanaan kewajiban saling menghormati antar umat beragama antara lain sebagai berikut. 1. Menjaga ketenangan dan ketertiban di sekitar tempat ibadah. 2. Tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan agamanya. 3. Mempersilakan orang lain untuk melaksanakan ibadah. 4. Tidak mengejek ajaran agama lain.
5. Berteman dengan orang walaupun berbeda agama. 6. Menunggu teman yang sedang beribadah dengan tenang. 7. Menyayangi teman apapun agamanya. Berikut adalah gambar tentang saling menghormati antar umat beragama. Karena masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang beragam agamanya. 2. Kewajiban mengikuti pendidikan dasar. Kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar tercantum dalam UUD 1945 Pasal 31 Ayat 2 yang berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pendidikan dasar yang ditetapkan pemerintah diwujudkan dalam program wajib belajar 12 tahun yang meliputi pendidikan tingkat SD hingga SMA. Program wajib belajar 12 tahun membuat setiap warga negara memiliki kewajiban untuk 1. Mengikuti pendidikan di tingkat SD hingga SMA. 2. Membekali diri dengan moral yang baik. 3. Mengembangkan keterampilan dan bakatnya melalui pendidikan di sekolah. 4. Menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan agar masa depannya cerah. Manfaat yang diperoleh jika melaksanakan kewajiban mengikuti pendidikan dasar adalah 1. Membekali diri untuk mendapatkan pekerjaan yang baik di masa depan. 2. Menyiapkan diri untuk bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. 3. Membentuk kepribadian yang berakhlak dan bermoral baik. 4. Mengikuti kemajuan teknologi seiring perkembangan zaman. 3. Kewajiban menaati peraturan yang berlaku. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Tercantum dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pelaksanaan sikap mematuhi aturan hukum yang ada di Indonesia antara lain sebagai berikut. 1. Menghormati pendapat orang lain sebagai bentuk menghormati kebebasan berpendapat. 2. Membuang sampah pada tempatnya untuk menjaga kebersihan. 3. Memberhentikan angkutan umum di halte. 4. Menyeberang jalan di zebra cross atau jembatan penyeberangan. 5. Saat lampu merah, pengendara kendaraan menunggu lampu hijau menyala di belakang zebra cross. 4. Kewajiban menjaga lingkungan. Menikmati lingkungan hidup yang bersih dan sehat adalah hak warga negara. Hak tersebut diatur dalam UUD 1945 Pasal 28H Ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Agar dapat memperoleh hak tersebut, setiap warga negara memiliki kewajiban sebagai berikut. 1. Menjaga kelestarian lingkungan antara lain dengan melakukan penghijauan. 2. Menggunakan sumber daya alam secara bijak untuk kepentingan orang banyak. 3. Menggunakan teknologi ramah lingkungan dalam memanfaatkan sumber daya alam. 4. Mengolah limbah untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. 5. Menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan. 6. Turut menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan. Berikut adalah contoh kewajiban menjaga lingkungan. Bekerja bakti membersihkan rumah, melakukan penanaman pohon agar lingkungan menjadi asri. Manfaat pelestarian lingkungan antara lain sebagai berikut. 1. Kita dapat menikmati udara yang bersih, segar, dan sehat. 2. Terhindar dari pencemaran air, udara, dan tanah. 3. Lingkungan menjadi bersih dan nyaman untuk ditempati. 4. Sumber daya alam tidak cepat habis
dan dapat dinikmati hingga generasi mendatang. 5. Kewajiban membayar pajak. Pajak adalah sejumlah uang yang dipungut pemerintah dari rakyat. Pajak juga dapat diartikan sebagai pungutan atau sumbangan wajib warga negara kepada negara. Contoh pelaksanaan kewajiban membayar pajak yang dilakukan oleh warga negara antara lain sebagai berikut. 1. Membayar pajak pertambahan nilai atau PPN ketika membeli makanan di restoran atau membeli barang di swalayan. 2. Membayar pajak penghasilan atau PPH untuk orang yang berpenghasilan atau bekerja. 3. Membayar pajak bumi dan bangunan atau PBB untuk pemilik tanah dan bangunan seperti rumah dan gedung. 4. Membayar pajak reklame ketika memasang iklan atau reklame di pinggir jalan. 5. Membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB untuk orang yang memiliki kendaraan bermotor. Kewajiban bela negara. Bela negara adalah sikap cinta tanah air dan rela berkorban yang dimiliki seorang warga negara terhadap bangsa dan negaranya. Semangat bela negara didasari oleh keyakinan terhadap Pancasila dan UUD 1945 sebagai ideologi negara. Kewajiban bela negara tercantum dalam 1. UUD 1945 Pasal 27 Ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 2. UUD 1945 Pasal 30 Ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Tertib berlalu lintas dan patuh pada peraturan yang berlaku merupakan salah satu sikap bela negara. Mempelajari dan melestarikan kesenian daerah merupakan bentuk bela negara bagi pelajar. Contoh pelaksanaan bela negara bagi pelajar antara lain sebagai berikut. 1. Belajar dengan rajin. 2. Mematuhi tata tertib dan peraturan sekolah. 3. Mencintai produk dalam negeri. 4. Melestarikan budaya dengan mengikuti pelajaran mengenai seni dan budaya Indonesia. 5. Menaati hukum dan aturan-aturan negara. Manfaat yang diperoleh jika melaksanakan kewajiban bela negara antara lain sebagai berikut. 1. Budaya daerah tetap lestari. 2. Hidup rukun dan damai. 3. Keutuhan wilayah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga. 4. Kemerdekaan negara dapat terus dipertahankan. Materi selanjutnya adalah pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Orang yang menyadari kewajibannya lalu melaksanakan kewajiban itu disebut orang yang bertanggung jawab. Kesadaran seseorang terhadap tanggung jawabnya bisa muncul karena kesadaran sendiri ataupun tuntutan tugas. 1. Pelaksanaan tanggung jawab atas kesadaran sendiri. Melaksanakan tanggung jawab atas kesadaran sendiri artinya mau melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa paksaan atau perintah orang lain. Contohnya merapikan tempat tidur sendiri, merapikan kamar tidur sendiri tanpa disuruh oleh orang lain. Melaksanakan tugas piket sesuai jadwal dengan kesadaran sendiri karena mematuhi aturan kelas. Menunggu kendaraan umum di halte juga merupakan kesadaran tertib berlalu lintas. Membuang sampah di tempat sampah membuat taman menjadi bersih dan nyaman. 2. Pelaksanaan tanggung jawab karena tuntutan tugas. Seseorang melakukan tanggung jawab karena adanya tuntutan tugas. Contohnya, seorang guru mengajar dan membimbing siswa merupakan suatu bentuk tanggung jawab terhadap tugas yang dimiliki.
Satpam sekolah menertibkan jalan di depan sekolah sebagai bentuk tanggung jawab terhadap tugas yang dimiliki. Ketika terjadi kebakaran, petugas pemadam kebakaran memiliki tanggung jawab untuk memadamkan api. Petugas tersebut melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan pekerjaannya. Perawat merawat pasien dengan baik sebagai tanggung jawab terhadap tugas yang dimilikinya. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami materi ini? Apakah kalian sudah mencatat? Sekarang perhatikan tugasnya ya. Tugas portofolio PKN. Demikianlah pembelajaran hari ini. Selamat mengerjakan tugas ya. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton Mir Video Channel.